Pada masa Nusantara kuno, berbagai kerajaan berkembang di wilayah Indonesia yang sekarang kita kenal. Sebagian besar berdiri di lokasi strategis seperti di tepi sungai yang menjadi jalur transportasi penting. Beberapa lainnya terletak dekat pantai, memanfaatkan jalur laut untuk perdagangan internasional. Ada juga yang menjadi pusat perdagangan kuno, menghubungkan berbagai wilayah Nusantara. Mari kita lihat letaknya di peta Indonesia. Sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan, era kerajaan. Sejarah Kerajaan Ternate. Asal-usul dan berdirinya kerajaan. Di timur Nusantara, pernah berdiri sebuah kerajaan maritim kaya raya, yang aromanya mengubah peta perdagangan dunia. Inilah kisah Kerajaan Ternate, sang penguasa rempah. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Pulau Ternate, Maluku Utara. Awalnya dipimpin para Kolano, yaitu raja lokal. Salah satu pendirinya adalah Baap Masyur Malamo, yang menata Ternate menjadi kerajaan terorganisir. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan membuat Ternate berkembang cepat sebagai pusat rempah-rempah, terutama cengkih sebagai komoditas paling berharga pada masa itu. Masa kejayaan, Ternate sebagai penguasa rempah. Pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16, Ternate mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin dan Sultan Ba'abullah. Zainal Abidin mengubah gelar raja dari Kolano menjadi sultan, sekaligus memperkuat Islam sebagai fondasi kerajaan. Sultan Ba'abullah dikenal sebagai penguasa 72 pulau. Di masa kepemimpinannya, Ternate menjadi kekuatan politik dan militer terbesar di Maluku. Ia juga berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575, sebuah kemenangan besar yang menggema di seluruh Nusantara. Di masa inilah Ternate menguasai jaringan dagang yang luas, Maluku, Sulawesi, hingga Filipina bagian selatan. Perebutan rempah dan kedatangan bangsa Eropa. Kekayaan Ternate membuat bangsa-bangsa Eropa tertarik seperti Portugis, Spanyol, hingga Belanda. Portugis pertama datang pada 1512, awalnya untuk berdagang. Namun hubungan memburuk karena pelanggaran dan campur tangan politik. Konflik Ternate, Portugis mencapai puncaknya ketika Sultan Hairun dibunuh. Putranya, Sultan Ba'abullah, membalas dan mengusir Portugis, menjadikan Ternate satu-satunya kerajaan Nusantara yang berhasil melakukan hal tersebut. Namun memasuki abad ke-17, VOC Belanda mulai mendominasi dan memaksakan monopoli rempah. Hal ini melemahkan kekuasaan Ternate secara ekonomi maupun politik. Perubahan kekuasaan dan masa akhir. Memasuki abad ke-18 dan 19, Ternate berada di bawah pengaruh VOC lalu Hindia Belanda. Walaupun masih memiliki struktur pemerintahan sendiri, kekuasaan Sultan menjadi terbatas. Setelah Indonesia merdeka, wilayah Kesultanan Ternate menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kesultanan tetap ada hingga kini sebagai simbol budaya dan sejarah, bukan sebagai negara berdaulat. Kerajaan Ternate bukan hanya cerita tentang rempah dan kekayaan. Ia adalah kisah keberanian melawan penjajah, kecerdasan diplomasi, dan kemampuan Nusantara menjadi pusat perdagangan dunia. Warisan sejarahnya masih hidup hingga hari ini, menjadi kebanggaan masyarakat Maluku Utara. Tidak kulupakan, kan terkenal.